Bos-bos, anak muda usia 20 tahun ini namanya Elo MG. Beberapa bulan lalu, Doi hanyalah seorang konten kreator yang suka ngontenin pedagang sepi. Tapi sekarang, dagangan yang dulu Doi viralkan malah Doi kembangkan menjadi bisnisnya sendiri. Halo bos, saya Elo MG. Saya adalah owner dari Oseng Endok Indonesia. Itu baru buka. Dan Oseng Endok itu apa? Jadi kita ngejual berbagai macam turunan dari oseng-osengan dan telur-teloran. Kayak ada martabak telur, ada nasi dengan paket-paketnya. Dan mau tahu cuannya seperti apa? Stay tune di Cuan Bos. Bos, jangan kira Elo MG secepat itu meraih sukses. Sebelum bisa bangun restoran sendiri, Doi udah ngalamin pahit manis, jatuh bangun dunia usaha. Kalau bidang yang aku geluti, aku tuh dulu sebenarnya awalnya itu masih SMA dan lagi COVID pas itu. Aku nggak punya duit sama sekali. Terus aku tuh sempet ada opportunity di mana aku tuh dropshipping. Jadi aku awalnya itu dropship, ada pilihan produknya dan dari semuanya aku pilih malah korek kuping. Dari sekedar coba-coba jualan online, Elo mulai ngerti cara main di pasar digital dan dari situlah insting bisnisnya terbentuk. Sampai suatu saat, Doi nangkap satu momen penting. Waktu itu di TikTok ada kayak pedagang. Ini sebenarnya udah ada dagangannya dan udah running juga. Tapi waktu itu pedagangnya emang konten juga di TikTok dan kontennya tentang dagangan yang sepi. Sedangkan pada saat itu aku kan konten kreator nih. Konten aku emang ramein pedagang. Jadi aku ngerasa, oke dia cocok nih di drama ini. Yang si pedagang ini, yang ada cewek tuh dagang tuh. Rame juga di TikTok dia. Dan pada saat aku coba makanannya, enak. Ya udah aku jadiin restoran akhirnya. Dan rame sekarang. Jeli ambil peluang, Doi kembangkan dagangan yang Doi viralkan menjadi restoran. Jelas, di tangannya usaha ini jadi naik kelas dengan beragam strategi yang Doi siapkan. Oseng Endok Indonesia punya konsep bisnis yang simple tapi value-nya kuat. Dari nama sampai penyajiannya, semua dibentuk Instagramable. Karena Elo tahu, di era sekarang makanan itu nggak cuma untuk kenyang, tapi juga untuk dilihat dan dipamerin, bos. Meski namanya Oseng Endok, Elo nggak sekedar jualan nasi telur. Ada banyak varian menu di restorannya ini, bos. Oh, selain telur banyak banget, ada mulai dari martabak bandeng, terus sate-satean, banyak banget menu yang jarang kita dapetin di mana-mana. Cumi balak utak juga jarang. Jadi sebenarnya basicnya itu kayak tambusu. Kalau tambusu di nasi padang kan pakai usus, dalamnya ada tahu sama telurnya. Kalau ini kita pakai cumi. Cumi yang gede gitu, dalamnya ada isiannya. Jadi banyak lah sebenarnya makanan yang jarang ditemuin di luar dan ada di Oseng Endok. Menu beragam dan strategi harga merakyat pun Elo jalankan. Dengan harga mulai Rp13.000, customer sudah bisa dapat nasi, telur, dan sambal. Dan untuk sate-satean mulai dari Rp4.000 saja, bos. Yang diminati sebenarnya lebih ke arah, mungkin ini produk yang emang kalau dilihat dari sosmed itu menarik banget. Dan pricing pointnya juga harganya sangat amat merakyat gitu. Dimulai dari 13.000 orang udah pada bisa makan di sini. Ya gitu sih sebenarnya. Dan selain dari harga emang rasa-rasa di sini juga bikin orang balik lagi. Makanya aku pasang tagline pasti balik lagi di sini. Elo pasang tagline pasti balik lagi. Dan ini bukan sekedar gimmick ya, bos. Dalam bisnis F&B, repeat order adalah segalanya. Dan ini yang Elo jamin saat customer mencoba menu yang Doi tawarkan. Strategi demi strategi Elo luncurkan termasuk marketing di era digital. Doi sampai bikin kampanye unik, bos. Bawa 1 telur, dapat 1 porsi gratis. Bukan sekedar promo iseng ya, bos. Tapi ini strategi cerdas buat narik pengunjung dan pastinya ngenalin brand. Kalau strategi sih aku lagi ada running campaign di sekarang, itu tuh tukar 1 telur dapat 1 porsi gratis. Jadi orang tinggal datang ke sini nih bawa telur bulat, itu bisa ditukerin sama 1 porsi.
ditukar ke kasir dan mereka tinggal makan gitu. Sebenarnya itu juga biar orang nyobain juga enaknya oseng endok kayak gimana. Tapi itu lebih ke arah ya buat memperamai outletnya juga sih. Cara ini jalan selama 1 bulan penuh dengan promo terbatas dari pukul 2 siang sampai 7 malam. Pemilihan waktunya ini juga nggak asal ya bos. Ini biar customer datang di jam-jam sepi dan akhirnya ritme dapur tetap terjaga. Cara ini efektif bukan cuma ramein tempat, tapi ngehidupin jam operasional yang tadinya lesu bos. Ini juga masuk ke budget marketing sebenarnya biar orang datang nyobain dan balik lagi. Tapi strategi biar nggak rugi ya, walaupun kita bikin si promo itu dari jam 2 sampai jam 7 malam, setiap harinya sampai sebulan ke depan, kita juga batasin ada beberapa porsi lah, kalau nggak salah 100 gitu. 100 porsi setiap hari. Dari strategi viral, Elo juga tahu persis di mana harus pasang tiket perangnya. Yap, lokasi. Doi pilih Ciledug, daerah padat dengan lalu lintas yang rame. Segmentasinya pun pas buat konsep bisnisnya ini. Alhasil, oseng endok Indonesia mulai jadi pembahasan netizen dan banyak didatangi customer. Hanya dalam waktu seminggu berdiri, Elo berhasil menarik 1.000 customer per hari datang ke restonya ini loh bos. Cuannya jelas no play-play dong bos. Kalau satu pengunjung keluarin minimal Rp20.000, cuan yang doi kantongi tembus Rp20 juta sehari. Mantep bos. Selama oseng endok ini dibangun ya seminggu lalu, itu mungkin sehari kita bisa nerima 600 sampai 1.000 customer setiap harinya. Kalau dalam seminggu buka ini udah ratusan juta adalah. Dari konten kreator jadi pemilik restoran, Elo MG nunjukin satu hal penting. Kreativitas bisa jadi modal bisnis asal dibalut strategi yang cerdas. Buat bos-bos di luar sana yang mau mulai usaha kayak aku, ada 2 tips yang harus dilakuin. Pertama itu inovasi dan yang kedua mau dengerin keluhan customer. Dan yang paling penting, cuan bos.